Assalamualaikum. Hai, ini Kak Madia. Teman-teman mau dengar cerita? Ini cerita yang tidak asing bagi kita yang mencintai Laut Makassar dan sering menyimak kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Iya betul, ini kisah tentang nelayan muda, kecintaan kita semua yang bernama Ibarani. Ini kisah petualangan seorang nelayan muda bernama Ibarani. Ibarani dan ketiga saudaranya pada suatu hari pergi melaut. Di malam yang berbadai, Ibarani akhirnya bertemu dengan seekor makhluk yang ajaib. Keajaibannya apa? Makhluk ini berwujud lumba-lumba, tapi makanannya istimewa. Setiap sore sebelum matahari terbenam, Ibarani akan membawakan makanan sepiring nasi dengan lauk kadal yang dipanggang. Nah, lumba-lumba ini diberi nama Punjulung-julung. Punjulung-julung itu artinya si lincah, teman-teman. Agar Punjulung-julung tahu bahwa yang memanggilnya adalah Ibarani, ia pun menyanyikan sebuah lagu. Punjulung-julung, kemana makomae, tino dan denu, lebak langga pada lenu. Setelah lagu itu selesai, laut akan surut, membentuk pusaran air, lalu muncullah Punjulung-julung. Setelah makan dengan lahap, Punjulung-julung akan kembali menyelam ke dasar lautan, menggiring banyak ikan dan membawakannya untuk Ibarani. Wah, begitulah mereka menjalin persahabatan selama bertahun-tahun. Sampai suatu ketika, desa nelayan tempat Ibarani tinggal mengalami kesulitan makanan, teman-teman. Tidak ada satupun nelayan yang berani melaut karena musim badai membuat ombak berukuran tinggi. Tidak ada satupun yang memiliki persediaan makanan. Untunglah ada Ibarani dan Punjulung-julung. Mereka membantu menyediakan ikan. Tidak hanya itu, Ibarani juga mengajari seluruh warga untuk belajar bagaimana caranya supaya bisa punya makanan. Ya, mereka diajari untuk membersihkan ikan, dibelah jadi dua, ditaburi garam, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Dengan begitu, penduduk desa jadi punya bahan makanan. Sampai akhirnya musim badai selesai, orang-orang bisa bertahan dan mereka bisa kembali melaut lagi. Berkat siapa? Berkat Ibarani. Nah, demikian cerita ini. Kak Madia berharap kita juga semuanya tetap berani ya. Di masa pandemi ini kita berani berbagi. Karena yang sedikit ketika dibagi akan mendatangkan banyak hal yang lebih berguna. Nah, Kak Madia juga mau mengajak teman-teman untuk mensukseskan gerakan program Makassar Recover. Makassar Recover ini teman-teman tahu adalah inovasi untuk menyelamatkan seluruh penduduk kota Makassar agar bisa cepat keluar dari masa pandemi COVID-19. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mendukung Makassar Recover? Yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau tidak penting di rumah Maiki ya. Oke, Makassar Recover. Peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dokelor? Alhamdulillah bayi-bayi Jito. Perkenalkan, nama saya Khairul Latif dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dokelor, Dokelor, donting keliling online. Dokelor, Dokelor, donting keliling online. Jangan lupa nonton ya. Peduli Ki, salam Ki semuanya. Kali ini Kanisa akan bercerita tentang meow. Palau Karalai. Mau dengar ceritanya? Lomba jadi paling rapi? Di Sulawesi ada seorang raja yang memerintahkan rakyatnya untuk menyimpan semua padi-padi yang ada di lumbung padi. Wahai kalian semua, simpan semua padi-padi kalian, gabah-gabah kalian di lumbung padi kita, agar terhindar dari hama tikus. Tahukah kalian siapa yang menjaga padi-padi kerajaan? Dia adalah seekor kucing Palau Karalai. Dia sangat setia dan sabar menanti padi-padinya agar terhindar dari hama tikus. Dia juga sangat menyayangi Dewi Padi, karena Dewi Padi ini adalah orang yang sangat dia segani. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang berjalan-jalan di dekat padi itu. Ada padi dan gabah. Aku tidak akan sia-siakan memakan padi itu. Mumpung tidak ada yang melihat, kucing-kucing itu tidak melihatku. Lalu berangkatlah tikus memakan gabah dan padi-padi. Apa yang terjadi? Ternyata Meong Palau Karalai melihat tikus itu. Wih, apa yang kau lakukan tikus? Jangan kau makan padi itu. Itu adalah milik raja. Kau akan dapat marah, wahai tikus. Aku tidak peduli. Aku akan memakannya, kucing. Pergilah. Mereka berlari-lari dan berkejar-kejaran. Miau, 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 miau. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menumpahkan sup kerajaan. Lalu si koki itu melihat kejadian itu. Hei, siapa itu yang menumpahkan sup itu? Siapa? Hei, ternyata kamu Meong Palau Karalai. Kamu yang menumpahkannya itu. Pergi dan menjauh dari sini. Betapa sedih hati Meong Palau Karalai. Dia diusir dan dia tidak merasa bahwa manusia yang mengusirnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan tidak mempunyai hati. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Aku hanya menjaga padi-padi mereka. Mereka sungguh tidak memperhatikan aku. Mereka tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap binatang. Ini nawa diusir dari istana kerajaan. Meong pun berjalan-jalan. Tiba-tiba ada yang mengikuti dari belakang. Dia adalah Dewi Padi. Hai
memang Paulo Caroline, aku ingin bersamamu memang Paulo. Berangkatlah mereka berjalan menyusuri desa ke desa, sungai ke sungai, gunung ke gunung. Hingga akhirnya mereka pun berdua merasa kelelahan dan ingin beristirahat di suatu tempat. Meluka sejenak roh beristirahat dulu. Dan akhirnya mereka pun beristirahat di suatu tempat. Mereka tiba di Bulu AC, Kabupaten Sinjai, dan mereka tertidur di bulu. Tahukah kalian adik-adik, pagi harinya ayam berkokok. Ketika itu mereka pun berdua terbangun dan melihat matahari yang sangat indah muncul. Lalu dia melihat orang-orang kampung di sekitar mereka sangat baik dan peduli kepada mereka. Mereka sangat penyayang terhadap binatang. Akhirnya Meong Paulo Caroline menghabiskan usianya di tempat itu. Nah, adik-adik, menghabiskan ceritanya. Kami saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca-baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Dongkelor semua? Semoga baik-baik saja ya semua di rumah. Nah, selama pandemi ini ada nggak teman-teman di rumah yang kangen sama tayangan Dongkelor? Kalau kakak sih kangen sekali. Saking kangennya nih, kakak baca buku ini. Tapi tenang, hari ini kakak akan bacakan buku ini untuk adik-adik semua di rumah. Penasaran nggak sama ceritanya apa? Kalau penasaran, boleh silakan duduk manis di rumah. Kalau punya cemilan, boleh di pause dulu video ini, ambil cemilannya, kita nonton sama-sama. Udah? Nah, hari ini Kak Hikmah akan membacakan sebuah buku cerita. Kita lihat yuk sampul buku ceritanya. Nih, judulnya Legenda Putri Duyung. Ini adalah kisah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ditulis oleh Bianca, pengalih bahasa Dono Sumardi, dan ilustrasi oleh Gadis. Nah, kita baca sama-sama yuk. Sabar.
aja nak, tambahlah, kata ibu. Dilihat nih, ibunya, anak-anaknya makan, wah lahap banget ya teman-teman. Mendengar perkataan ibu, ayah pun mengingatkan, Jangan lupa sisakan untuk ayah juga ya. Nanti pulang kerja, ayah pasti lapar. Iya ayah. sahut anak-anaknya. Nah kita lihat yuk ayahnya. Ini ayahnya nih. Ibu mengantar ayah sampai ke pintu. Hati-hati, pesan ibu. Iya, sekali lagi jangan lupa sisakan ikan untukku ya. Pesan ayah. Akhir-akhir ini, kehidupan keluarga ini memang sulit. Pekerjaan ayah sebagai nelayan sering tak mendapat hasil. Cuaca sedang tidak menentu. Ombak pun tinggi. Jadi, mereka harus menghemat ikan yang mereka tangkap. Nih ayahnya nih berangkat. Nih, lihat ya teman-teman nih. Setelah ayah berangkat, ibu pun kembali mengasuh anak-anaknya, sembari menyusui si bungsu. Ibu mengawasi anak-anaknya yang lebih besar. Mana anaknya? Oh ini dia anak-anaknya yang lebih besar. Ciduk, dah. Mereka bermain petak umpet dengan riang. Suara teriakan dan tawa mereka membuat ibu bahagia. Syukurlah anak-anakku sehat, ucap sang ibu. Hari semakin sore. Si ayah belum juga pulang. Duh, kemana suamiku ya? Apa dia baik-baik saja? Ucap ibu dengan cemas. Kasihan nih anak-anaknya nangis. Lalu didengarnya renyekan anak-anaknya. Nangis. Kasihan banget ayahnya belum pulang. Aku lapar lagi. Makan ya bu. Ibu pun jadi semakin gundah. Dia berharap suaminya segera pulang agar mereka bisa makan bersama-sama. Siapa tahu suaminya berhasil membawa ikan lagi. Namun ayah tidak juga pulang. Dan hari sudah semakin malam. Baiklah, kalian makan dulu. Ibu lalu menyodorkan nasi ke piring anak-anaknya. Ini anaknya dikasih nasi sama ibunya. Punya nasi? Tanya anaknya. Anak-anaknya mulai menangis. Mereka tak ingin makan kalau cuma nasi. Nasi saja tidak enak bu. Akhirnya ibu menyerah. Dia tak tega melihat anak-anaknya lapar. Dia lalu memberikan ikan kepada anak-anak. Ini anaknya menangis kasihan. Anaknya lapar. Teman-teman lihat kan gambarnya? Anak-anak makan dengan lahap. Lihat nih, lahap makannya, habis ikannya. Tanda ya bu. Tanya si sulung. Jangan nak, sisa kepala ikan ini untuk ayah, sahut ibu. Namun si sulung terus merengek. Adiknya juga ikut merengek. Mereka masih mau makan. Hati ibu jadi kacau. Apalagi bayinya ikut-ikutan menangis. Suasana rumah jadi ramai. Baiklah, habiskan saja ikannya. Ibu menyerah. Anak-anak mulai makan lagi. Wajah mereka tampak bahagia dan ibu pun tenang. Tak lama kemudian, ayah pulang. Percuma saja saya kerja seharian. Tak ada satu ekor ikan pun yang bisa kutangkap. Kerutunya. Ibu lalu menyeduh teh dan menghidangkannya kepada ayah. Ini minum dan makanlah ini. Ibu menyodorkan sepiring ubi rebus. Ayah melotot. Kok ubi rebus? Mana ikanku? Aku ingin makan nasi. Ibu jadi geragapan. Maaf, anak-anak menghabiskan ikanmu.
Nih ayahnya marah nih. Lihat kan muka ayahnya. Karena lelah dan lapar, ayah tak bisa menahan amarah. Semalaman itu, dia mengomeli ibu. Meski berulang kali ibu meminta maaf, ayah tetap mengomel. Ibu tidak kuat lagi mendengar omelan ayah dan memutuskan untuk mencari anak segar. Ibu duduk di tepi pantai sambil menangis. Ini kasihan ibunya kena marah nih, nangis. Mengapa suamiku begitu marah? Padahal ikan itu memang untuk anak-anaknya. Malam semakin larut. Air laut pun semakin tinggi. Ibu masih duduk di tepi pantai. Dia memandang ke laut lepas, hatinya masih sedih dan air matanya terus mengalir. Kasihan ibunya ya. Ibu tidak sadar kalau gelombang laut telah membawanya ke tengah lautan. Meski tubuhnya terombang-ambing di air, ibu tidak tenggelam. Kenapa bisa ya? Setelah hanyut cukup jauh, ibu tersadar. Oh, kenapa kakiku di sini? Dia panik karena takut tenggelam. Namun aneh, tubuhnya tetap mengambang. Apa yang terjadi pada diriku? Ibu melihat tubuhnya bersisik dan kakinya berubah menjadi ekor. Rupanya, ibu telah berubah menjadi ikan. Lihat teman-teman, kakinya ibu berubah menjadi ikan. Keesokan paginya, ayah panik melihat istrinya hilang. Duh, jangan-jangan dia marah karena komen semalam. Ayah lalu bergegas mencari ibu. Tidak lupa dia mengajak ketiga anaknya ikut serta. Nih anaknya nih, yang tiga ini yang bungsu. Sepanjang perjalanan, bayinya menangis. Rupanya dia lapar, ingin menyusu. Saat tiba di pantai, terdengar suara lembut memanggil, "Suamiku, aku di sini, kemarilah." Ayah dan ketiga anaknya terkejut melihat siapa yang bicara. Istriku? Bukan itu kamu? Ayah mengucuk-ucuk matanya, ucuk-ucuk kayak ini. Betul, ini aku. Sini, bawalah bayi kita padaku. Aku akan menyusuinya. Saat ayah menyodorkan bayi pada si ibu, si bayi menangis keras. Dia menangis nih, banyak menangis. Kok bisa ya? Badannya meronta-ronta, seolah tak mau dipegang oleh ibunya. Kedua kakaknya juga begitu. Mereka bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Ibu merayu anak-anaknya agar mendekat. Tidak apa-apa nak, ini ibu. Jangan takut. Semalam, ibu menangis di pantai ini. Ternyata tangisan ibu dianggap sebagai keinginan untuk meninggalkan daratan dan hidup di lautan. Katanya sedih. Andai saja aku tahu begini jadinya, aku tak akan menangis malam. Sesal ibu. Ayah pun tidak kalah menyesal. Andai saja aku Tidak memilihmu. ibu mereka. Bertemu dengan ibunya, tapi keadaannya sangat sedih teman-teman. Anak-anak pun ikut menyesal. Andai saja kami tak memaksa ibu memberikan ikan pada kami, pasti ayah tak marah. Semuanya menyesal, namun keadaan tidak bisa diubah. Kini mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ibu telah menjelma menjadi ikan dan hidup di lautan selama-lamanya. Ikan ini juga
yang dikenal dengan sebutan Putri Duyung. Nah, cerita selesai sampai di sini. Nah, teman-teman, sekian cerita hari ini. Sebelum Kak Hikmah pamit, Kak Hikmah mau mengajak teman-teman di rumah untuk bersama mendukung program pemerintah Kota Makassar, yaitu Makassar Recover. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kalau tidak penting, Ji, di rumah Maki. Makassar Recover, peduli Ki, salam Maki. Sampai jumpa di episode Dongkeler berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.